Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah momen penting yang tercatat dalam sejarah Indonesia karena menjadi pertanda bangsa ini bebas dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan tentunya merupakan hasil jerih payah semua rakyat bangsa Indonesia. Terdapat beberapa tokoh yang memiliki peranan penting sehingga terlaksana proklamasi ini. Di antaranya, tokoh yang mengibarkan bendera, yang mendokumentasikan, yang mengisi pidato, dan juga yang menyebarkan berita proklamasi. Baiklah, ingin tahu siapa saja tokoh-tokoh yang berperan di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita simak video pembahasan berikut ini. Latif lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911 dengan nama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Latif memiliki keturunan darah Jawa Ningrat dari pasangan Raden Mas Muhammad Said Hendraningrat dengan Raden Ajeng Hairi. Ayah Latif ini merupakan seorang demang atau wadana di wilayah Jatinegara. Sejarah Latif tercatat sebagai tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan sebagai pengibar bendera. Apabila dilihat dari perjalanan karir Latif sebelum kemerdekaan ketika masa pendudukan Jepang, lelaki keturunan Jawa ini ikut bergabung dalam semi militer yang diselenggarakan oleh pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu Seinen Kongreso atau Pusat Latihan Pemuda. Ketika peta dibentuk, Latif juga ikut bergabung dan mendaftarkan diri sebagai anggota dari peta dan mendapat kedudukan yang berpangkat sebagai Sudancho atau Komandan Kompi. Ketika berita kekalahan Jepang sampai ke para pemuda pun mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Namun, hal ini berseberangan pendapat dengan golongan tua, sehingga meletuslah peristiwa Rengas Dengklok. Dalam hal ini, Latif mengambil peran menggantikan atasannya, Kasman Singgodimejo, menjaga keamanan di Jakarta. Pada 17 Agustus, sehari setelah peristiwa tersebut, proklamasi dilaksanakan di Rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, menurut penuturan Latif, beliau yang mengambil bambu jemuran sebagai tiang bendera. Kemudian beliau juga yang mengawal Soekarno dan Hatta menuju serambi rumahnya. Beliau berdiri sebelah kanan Soekarno. Menurut penuturan dari Latif, di beranda depan sudah terpasang mikrofon. Kami bertiga pun maju ke depan dan Bung Hatta berhenti. Sementara saya dan Bung Karno jalan terus. Dan beliau pun mendekati mikrofon. Ketika proklamasi selesai dibacakan, muncul dua pemuda dan pemudi membawa baki yang berisi bendera merah putih menuju Latif. Menurut penuturan Latif sendiri bahwa saat itu belum ada aturan dalam pengibaran bendera, yang mana bendera harus diserahkan terlebih dahulu kepada presiden, kemudian baru dikibarkan. Dan Latif juga saat itu tidak tahu siapa yang menunjuk dirinya untuk mengibarkan bendera. Waktu itu Latif, Suhu, dan juga SK Trimurti berperan dalam pengibaran bendera. Latif yang berperan sebagai penggerek bendera. Setelah kemerdekaan, Latif juga masih berperan penting dalam beberapa hal. Dia ikut serta dalam
perumusan taktik gerilya bersama Jenderal Sudirman dan ikut juga merencanakan serangan umum 1 Maret. Pasca kemerdekaan pun beliau masih berperan, di mana beliau menjadi TNI Angkatan Darat yang ditugaskan menjadi atasan militer Kedubes RI di Manila, kemudian dipindahkan ke Washington. Ketika beliau kembali ke Indonesia, beliau diangkat menjadi pemimpin Sekolah Staf dan Angkatan Darat. Beliau pernah menjabat sebagai rektor pertama IKIP Jakarta atau UNJ sekarang. Kemudian pada masa gerakan 30 September, beliau ditahan tanpa sebab dan dianggap sebagai loyalis Soekarno. Pada tahun 1967, beliau pensiun dari ketentaraan. Pada 13 Maret 1983, di usia 72 tahun beliau menutup usianya dan masih belum dicetuskan sebagai pahlawan nasional hingga saat ini. Suhud Sastrokusumo merupakan pengibar bendera. Suhud Sastrokusumo lahir pada tahun 1920, merupakan anggota barisan pelopor pada masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus, Suhud dipercaya untuk menjaga keluarga Soekarno dari berbagai gangguan. Pada saat peristiwa Rengas Dengklok, Suhud tidak mencurigai Soekarni dan Khairul Saleh yang membawa Soekarno. Pada saat Soekarno kembali ke rumah, Suhud diperintahkan untuk mencari tiang bendera. Ketika proklamasi kemerdekaan, Suhud pun bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif. Alex dan Frans Medul merupakan satu-satunya fotografer yang berhasil mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan. Saat mendengar proklamasi akan dilaksanakan di rumah Soekarno, Frans dan Alex berangkat berbeda arah untuk menghindari kecurigaan tentara Jepang. Saat itu Frans Medul hanya memiliki 3 file film, sehingga dia hanya memotret peristiwa bersejarah itu 3 kali. Foto pertama saat Soekarno membacakan proklamasi. Foto kedua saat Latif dan Suhud mengibarkan bendera. Foto ketiga ketika pengibaran bendera dengan latar belakang kumpulan masyarakat. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Historia Vita Magistra.